Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Pratiwi Dianurung dengan NIM 2148263. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan proses instant segmentation berbasis deep learning untuk rekonstruksi 3D dari data point clouds. Sebelumnya, kita melakukan pengunduhan pada data, yaitu data reconstruction, yang dimana kita selanjutnya dapat melakukan export training data dengan menggunakan tools export training data for deep learning ini. Nah, di sini kita melakukan input rasternya, mengisikan sesuai parameter yang dikehendaki, kemudian kita dapat melakukan pengaturan pada environment serta melakukan pengaturan pada extend. Kemudian kita dapat melakukan running. Nah, untuk hasil dari export training data for deep learning ini yaitu berupa data training, yaitu ada data image yang dimana ini merupakan dari potongan beberapa bangunan yang terdeteksi atau tertampil pada data yang kita gunakan tadi sebelumnya. Kemudian juga ada data labels. Nah, kemudian untuk data hasil dari export training data for deep learning ini selanjutnya dapat dilakukan pemodelan, yaitu menggunakan training model deep learning model ini dengan menginputkan data training tadi dan output modelnya, kemudian dapat mengatur pada epochnya serta parameternya, kemudian untuk environment-nya menggunakan prosesor type-nya GPU atau CPU. Nah, hasil dari deep learning model ini berupa data model yang dimana untuk di sini ada model karakteristik, ada data grafik, kemudian ada tampilan show result dan training validation. Nah, di sini kita dapat lihat pada model matrix. Nah, ini merupakan hasil dari tampilan grafik training modelnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data train dan data validation saling berkaitan, yang dimana jika data train mengalami perubahan seperti ini, maka data validation akan mengikuti data train tersebut. Nah, kemudian untuk effort precision score-nya menunjukkan angka 0,73 sekian. Ini untuk average score 1, kemudian average score-nya 2 menunjukkan 0,0, kemudian yang 3 0,5, kemudian yang 4 0,0, dan 6 serta 7 0,0 juga. Nah, untuk sampel result-nya seperti ini. Tampilannya menunjukkan bahwa perkotakan ini merepresentasikan data bangunan yang terdeteksi pada data model. Nah, kemudian dari hasil pengolahan training deep learning model ini
kita juga mendapatkan data model EMD yang dimana data model EMD ini kita gunakan pada proses detect object. Nah, pada proses detect object ini kita menginputkan raster dari DSM atau clip, kemudian outputnya detect object-nya, model definisinya yaitu data model EMD-nya, kemudian environment-nya bisa mengatur pada eksternnya, bisa dikurangin bisa memotong menggunakan AOI yang sudah dibuat gitu, sehingga dapat mempercepat proses detect object. Nah, hasil detect object ini berupa data DSM AOI Clip Detect Object, yang dimana ini merupakan data dari shape file pada bangunan yang terdeteksi pada area AOI yang kita telah tentukan sebelumnya. Nah, kemudian data dari AOI Clip Detect Object ini kita lakukan proses 3D, yang dimana proses 3D ini kita dapat cari pada katalog PNG, kemudian dalam toolbox, kemudian di dalam 3D workflow, yang dimana di dalam 3D enabling ini, nah kita dapat menginputkan max-nya, yaitu data dari hasil detect objeknya tadi, kemudian data DTM-nya, kemudian DSM-nya, kemudian untuk rel package-nya yaitu data dari LGIM RFC. Kemudian untuk output QID-nya bisa default saja, environment-nya bisa melakukan pengaturan pada extend sesuai dengan AOI yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian dapat melakukan running, kemudian dapat mengatur cell size-nya. Nah, di sini saya baru melakukan proses 3D enabling-nya, yang dimana ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena mungkin bangunan yang terdeteksi pada area AOI yang saya telah tentukan ini cukup banyak, jadi memerlukan proses yang cukup lama. Jadi saya masih menunggu. Nah, untuk atribut tabelnya bisa kita lihat pada data DSM ini. Oh iya, karena saya pada detect object melakukan dua proses, yang dimana yang hasil dari DSM yang benar itu yang detect object yang kedua, yang dimana tidak bisa saya lihat atribut tabelnya, kemudian pada jumlah bangunan di yang proses pertama itu terdapat 110 bangunan poligon ya. Nah, ini saya masih menunggu proses di enabling. Berikut adalah data dari hasil 3D enabling, yaitu datanya seperti ini, yang dimana kita tampilkan pada aplikasi ArtSkin. Datanya eh, datanya berbentuk 3D, yang dimana kita bisa melihat sisi samping dari data, yaitu data bangunan seperti ini. Nah, ini bisa kita geser-geser, kita bisa melihat sisi dari bawahnya, sisi samping kanan, samping kiri, kemudian dari atas, seperti ini datanya. Kemudian pada data kita juga bisa melihat properties, serta kita bisa melihat atribut tabel. Ya, ini yakni ada
275 data pada data 3D. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.